Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik kelas 4. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Oke, kita langsung saja menuju ke subtema 1, muatan IPA terlebih dahulu, jenis-jenis pekerjaan. Jadi kita awali dari pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul, atau disebut juga dengan istilah reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Nah, ini merupakan salah satu cara kita melestarikan sumber daya alam. Kenapa kita perlu menjaga kelestarian sumber daya alam ini? Agar terjadi keseimbangan ya antara alam dan manusia khususnya, dan bisa juga makhluk lainnya, hewan dan semuanya. Selanjutnya, menjaga kelestarian pohon bakau. Nah, ini kita lihat ya, gambar inilah gambar pohon bakau. Dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir, ya, daerah pantai. Kenapa? Karena pohon bakau ini dapat berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan dapat menahan gelombang air. Nah, fungsinya di pinggir pantai itu ditanami pohon bakau, salah satunya ini tadi sebagai tempat tinggal makhluk hidup ya. Yang selanjutnya bisa juga difungsikan untuk menahan gelombang air laut. Nah, ini jadi kalau tidak ada pohon bakaunya itu bisa mengakibatkan terjadinya abrasi. Apa itu abrasi? Pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah, ini kena gelombang laut, akhirnya nanti terjadi pengikisan tanah. Nah, sehingga perlu tadi ditanami pohon bakau untuk apa? Untuk memecah gelombang laut tersebut. Ingat ya, abrasi yaitu pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang laut. Selanjutnya yaitu kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ini sungai. Kita contoh sungai. Penyebab pencemaran sungai: 1. Pembuangan limbah ke sungai. 2. Racun ikan. Ini salah satu penyebab pencemaran ini. Upaya pelestariannya bagaimana? 1. Tidak membuang sampah ke sungai. 2. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. 3. Melakukan pembersihan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Nah, coba sebutkan upaya pelestarian yang dapat dilakukan jika sungai tercemar seperti gambar tersebut. Upayanya apa? Bisa kita melaksanakan kerja bakti massal untuk bersih-bersih sungai. Nah, itu salah satu upaya melestarikan kebersihan sungai agar tidak tercemar ya. Membuang sampah pada tempatnya itu juga salah satu upaya pelestarian menjaga kebersihan sungai. Sekarang laut. Penyebab pencemaran laut: 1. Limbah sungai. 2. Racun dan bahan peledak penangkap ikan. 3. Tumpahan minyak dari kilang. Upaya pelestariannya apa? Yaitu 1. Tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. 2. Tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Ini salah satu
menjaga kelestarian laut. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia, yaitu berkaitan tentang mengulas isi buku sastra. Apa yang dimaksud dengan mengulas? Mengulas yaitu menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku tersebut. Oke. Kemudian apa saja yang diulas dalam sebuah buku? Yang pertama, data bukunya. Oh, bukunya ini dikarang oleh siapa? Diterbitkan pada tahun kapan? Nah, yang kedua, inti cerita. Inti cerita. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut apa? Kalian mendapatkan wawasan apa? Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan buku tersebut apa? Ya, ini adalah hal yang diulas dalam buku, hal-hal yang perlu dimunculkan dalam mengulas sebuah buku. Selanjutnya menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Nah, apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh yaitu pelaku dalam sebuah cerita. Pelaku, ya. Tokoh dalam sebuah cerita itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama tokoh utama, yang kedua tokoh pembantu. Siapakah tokoh utama? Apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Yaitu tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Nah, tokoh utama itu sering muncul dalam cerita tersebut, sering ada namanya. Kalau di TV berarti sering muncul gambarnya. Kemudian tokoh pembantu, tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Ini namanya tokoh pembantu. Munculnya di cerita tidak sesering dari tokoh utama. Selanjutnya memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Oke. Lakukanlah cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Jadi kita memberikan komentar ya, pendapat atau komentar terhadap tokoh dalam cerita. Caranya pertama, membaca dengan seksama jalan cerita tersebut. Kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, ini semua itu dapat diketahui dengan cara membaca dengan baik, dengan seksama. Kemudian, memberi pendapat inti cerita. Nah, jadi langkah-langkah memberikan pendapat dalam sebuah cerita atau pada sebuah cerita. Yang pertama, tetap bacalah cerita dengan cermat, harus baca dulu ya. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Yang keempat, carilah bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan. Nah, ini cara memberi pendapat tentang inti cerita. Selanjutnya muatan PPKN. Kita akan belajar dulu sila pertama ya. Di subtema 1 ini kita akan belajar sila pertama terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas sila pertama. Maknanya apa? 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak mengganggu teman beribadah. 5. Kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Ini adalah salah satu contoh atau makna dari sila yang pertama. Anak-anak boleh menambahkan lagi, boleh. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Ya, lambang sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya, bersikap jujur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bersikap jujur itu tidak akan merugikan, ya.
Manfaat bersikap jujur apa? 1. Dipercaya. Kemudian disayangi orang tua dan teman. Jadi jujur itu berkata sesuai dengan keadaan, berkata sesuai dengan apa adanya, ya. Itu salah satu pengamalan Pancasila yang pertama. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Jadi nilai Pancasila itu ada juga di dalam sebuah cerita. Contohnya apa ini? Taat beribadah, bersyukur, toleransi, saling menghargai, jujur berkata jujur, peduli pada teman, dan bertanggung jawab. Nah, itu salah satu nilai-nilai sikap Pancasila pertama. Ini ada sebuah kisah, cerita dialog ya, antara anak kecil dan pamannya. Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan paman. Paman menjawab, iya tidak apa-apa nak, yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus hati-hati ya. Nah, jadi sikap yang ditunjukkan anak ini tadi adalah sikap jujur. Dan itu merupakan pengamalan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu SBDP, seni budaya dan prakarya, menggambar bangunan di sekitar kita. Oke, ini kita akan mencoba menggambar dengan titik ya, dengan ini menggunakan garis dan titik. Dan nanti ada juga titik hilang. Kita langkah yang pertama, membuat garis horizontal. Jadi ketika kita gambar ini nanti akan diarahkan, anak-anak akan diarahkan menuju ke gambar 3 dimensi. Oke, membuat garis horizontal yang pertama. Yang kedua, tambahkan titik hilang di garis tersebut. Ini ada titik ya. Yang ketiga, tambahkan kotak di pojok kiri bawah. Oke, sudah. Yang keempat, bagilah kotak tersebut menjadi 2 bagian besar sama besar. Yang kelima, tambahkan bangun segitiga pada kotak. Nah, ini di atasnya kotak tambah segitiga. Yang keenam, tandai 3 sudut seperti dengan titik seperti pada gambar 1, 2, 3. 7. Tariklah garis pada masing-masing titik menuju titik hilang. Ini ditarik ya. Ini 3 titik ini ditarik. Tambahkan garis dinding dan atap. Nih, garis dinding dan atap. Tebalkan garis dan hapus garis sketsa, berilah hiasan. Jadi kenapa hilang titiknya itu? Titik ini hanya untuk sketsa ya. Jadi ketika sudah dihilangi titik dan sketsanya tadi, bisa jadi seperti ini. Bisa jadi membentuknya seperti ini, seperti nomor 9 ini. Oke. Nah, ini dia menggambar 3 dimensi. Jadi gambar ini tadi merupakan salah satu bentuk gambar 3 dimensi. Apa itu gambar 3 dimensi? Gambar yang memiliki 3 unsur, panjang, lebar, tinggi, bahkan juga memiliki volume atau ruang. Contoh gambar 3 dimensi, contohnya gambar patung, gambar vas bunga, gambar guci, kubus, tabung, dan seterusnya. Intinya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bahkan juga ada yang memiliki volume atau ruang. Teknik menggambar 3 dimensi. Nah, jadi menggambar 3 dimensi menggunakan 1 titik hilang, dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke 1 titik tertentu. Ini ada titik hilang ya. Jadi ditarik semua dari sini, 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 sini. Nah, gambar di samping adalah contoh gambar dimensi 1 dengan 1 titik hilang. Nah, sekarang anak-anak biar semakin paham, ini adalah contoh gambar dimensi berupa rumah. Rumah ini memiliki tinggi, memiliki lebar, ya, memiliki panjang, dan terlihat di dalamnya rumah ini terdapat ruang atau volume, ya.
ada lebar, panjang, dan tinggi. Nah, ini juga, ini seolah-olah, nah, jadi dapat dilihat dari berbagai sisi. Ini adalah gambar 3 dimensi. Nah, ini juga gambar 3 dimensi. Kalau ini tadi contohnya guci ya. Ini contohnya gelas kopi beserta sendok dan piring. Nah, ini adalah contohnya vas bunga. Mempunyai lebar, tinggi, panjang, dan ini juga ada volumenya. Ini seolah-olah ada volumenya di dalamnya karena dari gradasi perwarnaan ini. Oke, begitu anak-anak semuanya materi kita pada kesempatan hari ini. Untuk materi selanjutnya IPS nanti akan disampaikan di hari Senin. Kita akhiri pertemuan pada video kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.